Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memudahkan langkah kaki kita menuju rupanya di sore Ramadan ini. Selawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan teladan bagi kita untuk selalu menghidupkan malam dengan beribadah kepada Allah. Perkenalkan, nama saya Astiara Zafira Nurdiocha akan menyampaikan penutup singkat pada sore hari ini. Teman-teman yang dirahmati Allah, salah satu keberkahan dakwah para ulama Nusantara adalah tumbuhnya kesadaran umat akan keagungan dan kemuliaan bulan Ramadan. Melalui dakwah yang masif dan berkesinambungan, para ulama menanamkan pemahaman tentang keutamaan Ramadan yang tidak dijumpai pada bulan lainnya, sehingga semangat keberagaman umat meningkat dengan nyata. Fenomena ini dapat kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika seseorang hendak berbuat tercela lalu ditegur dengan kalimat seperti "Kalau Ramadan tidak boleh berbohong" atau "Kalau Ramadan tidak boleh membicarakan orang lain". Ungkapan seperti ini sangat sering terdengar dan menjadi bagian dari budaya masyarakat kita. Namun, teman-teman sekalian, dari teguran tersebut muncul kesan seolah-olah perbuatan tercela diperbolehkan di luar bulan Ramadan. Padahal Islam melarang perbuatan tersebut kapanpun. Hanya saja Ramadan memiliki kedudukan istimewa di hati umat sehingga melahirkan fenomena seperti itu. Oleh karena itu, tugas kita bukan hanya menjaga perilaku baik selama Ramadan saja. Lebih dari itu, kita dituntut untuk mempertahankannya secara konsisten setelah Ramadan berakhir. Hakikatnya, Ramadan adalah titik awal untuk membentuk pribadi yang lebih baik, lebih taat, dan lebih bertakwa. Bulan ini bukan tujuan akhir, melainkan awal dari perjalanan panjang perbaikan diri. Melalui ibadah puasa, teman-teman sekalian, kita dilatih untuk mengendalikan diri dari pelanggaran dan kemaksiatan. Kondisi fisik yang lebih lemah membantu kita menahan diri dari aktivitas yang tidak bermanfaat, terutama perbuatan jahat. Imam Al-Ghazali dalam Ilya Ulumuddin Juz 1 halaman 235 menegaskan bahwa orang yang berbuka puasa dengan balas dendam melalui makan berlebihan, maka puasanya tidak memberikan manfaat. Ini menunjukkan bahwa puasa bukan hanya menahan lapar, tetapi latihan pengendalian diri secara menyeluruh. Ketika Ramadan melatih anggota tubuh agar tidak bermaksiat, maka latihan tersebut seharusnya dijaga dan diteruskan pada bulan-bulan setelahnya. Tentu hal ini memerlukan proses yang panjang, bertahap-tahap, serta niat yang betul-betul. Proses tersebut bisa dimulai secara berurutan. Misalnya pada tahun ini, kita fokus menjaga lisan agar tidak sembarangan berbicara, terutama terkait aib orang lain. Pada tahun berikutnya, latihan bisa dilanjutkan dengan menjaga pandangan, pendengaran, tangan, dan anggota tubuh lainnya. Dengan cara inilah, seluruh anggota tubuh perlahan dapat dijaga dari perbuatan yang dilarang agama. Inilah hakikat istiqomah dalam ketakwaan, yakni konsisten menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ketakwaan yang dibentuk melalui keberkahan Ramadan sebagai sarana pengembangan diri akan selaras dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut ini. Innalladzina qalu rabbanallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka konsisten istiqomah dengan ucapan tersebut, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah bersedih, dan berikanlah berita gembira kepada mereka dengan pahala surga yang telah dijanjikan Allah kepada kalian. Quran Surah Fussilat ayat 30. Teman-teman yang dimuliakan Allah, seorang mukmin yang benar-benar akan
yang benar-benar konsisten, sebagaimana ayat ini tidak akan memilih-milih waktu untuk taat kepada Allah. Baginya, setiap bulan adalah kesempatan yang sama untuk menjauhi maksiat dan mendekatkan diri kepadanya. Namun karena kebanyakan manusia belum mampu menyelaraskan ucapan dan perbuatannya secara sempurna, maka Ramadan ini hendaknya menjadi momentum untuk bertekad memperbaiki diri. Mulailah dengan menahan anggota tubuh dari dosa, lalu melatihnya agar dapat dilakukan secara istiqomah. Dengan sikap seperti ini, kita telah dilakukan termasuk dalam golongan yang disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qala. Artinya, amal perbuatan yang paling dicintai Allah adalah menjalankan istiqomah pengerjaannya meskipun sedikit. Oleh sebab itu, jemaah sekalian, apabila setelah Ramadan kita baru mampu menjaga lisan saja, hal itu bukan masalah dan justru dicintai Allah karena dilakukan secara konsisten. Begitu pula amal-amal lain, meskipun sedikit, tetapi bernilai besar di sisi Allah karena dilakukan secara istiqomah. Perbuatan baik yang dilakukan terus-menerus lambat laun akan menjadi tabiat dan kebiasaan. Sebagaimana kebiasaan pada umumnya, ketika ditinggalkan akan terasa janggal dan tidak nyaman, baik kebiasaan buruk maupun kebiasaan baik. Akhirnya, Ramadan menjadi momentum terbaik untuk memulai kebiasaan baik berupa ketakwaan. Ketika bulan Ramadan berlalu, kebiasaan tersebut tetap terjaga dan bahkan berpotensi dilakukan sepanjang hayat karena telah mendarah daging. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita kekuatan untuk istiqomah dalam perbaikan setelah Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.